Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, biasanya saya setelah sahur itu langsung sikat gigi Ustadz. Namun ketika sedang sholat subuh, saya sering sekali merasakan ada rasa odol yang melekat di mulut. Dan saya bingung apakah saya harus membatalkan sholat saya untuk membuang rasa odol tersebut, atau apakah saya harus menelannya. Mohon jawabannya Ustadz. Jazakallah khair. Semoga hanya rasa kan? Bukan ada odol yang antum telan. Hanya rasa kan? Kalau hanya rasa nggak ada masalah. Kalau hanya rasa nggak ada masalah. Tapi kalau memang ada odol nempel, buang odol itu. Jangan ditelan. Tapi kalau hanya rasa-rasa, jangan terlalu diikutkan. Jangan terlalu diikuti rasanya. Agama tidak seperti itu. Agama tidak seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Syukran barakallahu fiik Ustadz jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari jemaah. Ustadz mau bertanya, ada ikhwan kita pergi berlibur ke suatu tempat. Tempat ini banyak premannya Ustadz yang meminta uang palak. Dan ikhwan ini selamat dari preman tersebut. Lalu terucaplah dari ikhwan tersebut, kalau kita pakai pakaian gamis, mereka tidak akan mengganggu kita. Apakah ini dapat merusak tauhid Ustaz? Nah. Ini bahagian daripada sebab. Ini bahagian daripada sebab. Namun Allah yang menentukan. Oleh karena itu, ketika kita mengucapkannya, dalam ucapan kita bawa kalimat Allah yang menentukan. Bawa kalimat Allah yang menentukan. Alhamdulillah. Dengan kita pakai jubah seperti ini, Allah selamatkan kita. Ini kalimat yang benar. Ini cara mukmin yang bertauhid mengucapkan kata. Jangan sampai Allahnya tidak disebut-sebut. Tuh kan, gara-gara kita pakai jubah ini kan, selamat kita kan. Jangan sampai Allah tidak disebut. Lisan orang mukmin selalu saja mengarah kepada Allah, sehingga ketentuan demi ketentuan mereka menyebut Allah dalam lisannya. Wallahu a'lam. Baik. Satu pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz. Betul. Nah, dari pemirsa Hasil TV, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin meminta nasihat Ustaz. Nah. Sebab istri Ana masih sangat sibuk mengurus rumah tangga, seperti memasak dan mengurus anak. Sampai-sampai di bulan ini belum pernah membuka mushaf Al-Qur'annya. Demikian pertanyaan Ustaz. Barakallahu fiik. Ibadah bervariasi. Ibadah apa? Bervariasi. Apa yang dilakukan oleh istri Anda tadi adalah ibadah. Sebagaimana membaca Al-Quran juga ibadah. Dua-duanya adalah ibadah. Anda jangan kira istri yang sibuk mengurus rumah, mengurus anak, mengurus masak, mengurus itu bukan melakukan ketaatan kepada Allah. Itu adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pujilah dia. Apa ya? Puji itu maksudnya adalah hargai ibadah yang dia lakukan. Anda pasti tidak akan setuju kalau dia baca Quran aja akhirnya nggak ngurus rumah. Saya ingin mengatakan begini. Cobalah untuk mengetahui apa yang telah orang lakukan daripada kebaikan. Daripada memaksakan maunya saya begini. Satu. Dua. Ketika kita ingin orang tersebut melakukan seperti yang kita inginkan, coba bantu dia, ringankan bebannya yang tadi untuk dia bisa melakukan pekerjaan yang Anda inginkan. Oke, sekarang biar abang yang ngurus anak. Kamu baca Quran minimal
Minimal 2 juz lah. Itu berarti gendong antum harus gendong anak 1,5 jam itu. Jangan maksain aja gitu loh. Kamu nggak baca-baca Quran, sibuk ngurus anak aja. Emang anak nggak perlu diurus? Emang rumah nggak perlu disapu? Hargai apa yang dilakukan orang daripada kebaikan. Kalau kita bisa puji dia dengan kebaikannya itu dan tidak akan membahayakan dia, silahkan. Jangan berusaha memaksakan kepada orang lain apa yang kita lakukan untuk diri kita. Dan kedua-duanya di sisi Allah adalah kemuliaan. Anda sibuk membaca Al-Quran karena terlalu banyak waktu Anda yang tersisa, karena urusan rumah semuanya diberesi oleh istri Anda. Anda harus bersyukur kepadanya, dengannya Anda punya waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Ini kepada suami yang bertanya. Adapun kepada istri, Anda katakan, sempatkan jugalah membaca Al-Quran. Minimal hafalan ketika sedang memasak. Walaupun hanya mengulang-ulang Qul huwallahu ahad berkali-kali. Mengulang hafalan yang ada. Hafal Alhaakumut Takatsur, baca Alhaakumut Takatsur. Hafal wal asri innal insana lafi khusr, baca wal asri innal. Tidak mesti harus baca Quran Ramadan itu harus duduk baca dari awal. Tak mesti harus seperti itu. Yang bisa melakukannya afdol. Sambil baca Quran, sambil gendong anak juga. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Itu kepada istri. Walaupun sesibuknya apapun kita, ketika kita memang ada niat yang kuat untuk membaca Al-Quran, pasti Allah memberikan kepada kita waktu untuk membacanya. Minimal-minimal adalah yang seperti yang Anda katakan tadi, apalah hafalan kita sendiri, ulang-ulang. Kan kita punya hafalan, walaupun hanya setengah juz atau 1 juz, ulang-ulang hafalan itu. Itu juga membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu juga membaca Al-Quran, walaupun tidak khatam, tapi juga membaca Al-Quran. Dan kemuliaannya 1 huruf tetap 10 pahala. Keraslah kepada diri Anda dan jangan memaksakan keras itu untuk orang lain. Keraslah kepada diri Anda dan jangan memaksakan keras itu untuk orang lain. Dan hal yang terbalik di zaman sekarang, dia keras kepada orang lain, untuk dirinya dibuatnya peraturan asyik mungkin. Selemah mungkin. Kerasnya untuk orang lain, untuk dirinya tidak, berlemah lembut dia. Ini kesalahan yang harus dihindari. Mungkin itu yang bisa Anda jawab pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga saudara kita yang bertanya dari suami, ya, ketahuilah bahwa istri Anda telah melakukan kebaikan. Hargai itu sebagai kebaikan dan dia adalah pahala juga insyaallah ta'ala, dan support dia dalam kebaikan yang dia lakukan dan bantu dia, ringankan pekerjaannya. Kalau Anda ingin dia juga punya waktu yang cukup untuk membaca Al-Quran seperti dirimu. Dan ketahuilah bahwa banyaknya waktu yang Anda miliki untuk membaca Al-Quran itu juga Allah yang menentukan, disebabkan istri Anda terlalu sibuk di rumah, ngurus rumah. Dan itu pasti saling berikat, saling terkait. Maka hargai kebaikan orang lain dan jangan paksakan kemauan kita. Ini kepada suami, kepada istri kita katakan bahwa sesibuk apapun Anda melakukan tugas di rumah yang mulia itu, maka sempatkan juga untuk membaca Al-Quran, minimal sambil bekerja, tartil Al-Quran dengan lisan, dengan hafalan yang ada, minimal itu. Nah, wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang taat dan patuh kepadanya, pada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menjaga ibadah kita agar kita tidak berikan kepada selain Allah,
Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengerti tentang Allah, nama dan sifatnya, dan mengesahkan Dia dalam seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu